Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Fariha Zahra Budiman. Saya mahasiswi Psikologi Universitas Malikul Saleh, NIM 1906-2003, kelas 2A. Di sini, saya akan mencoba membahas materi dari psikologi kognitif tentang pengenalan objek. Jadi, yang pertama ada teori perseptual. Nah, para psikolog mempelajari tentang persepsi telah mengembangkan dua teori utama tentang bagaimana cara manusia memahami dunia. Persepsi yang pertama ada persepsi konstruktif. Nah, persepsi ini menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi persepsi dengan memilih stimuli yang aktif dan menggabungkan sensasi dengan memori. Persepsi yang dimaksud ini adalah sebuah efek kombinasi dari informasi yang diterima sistem sensori dan pengetahuan yang kita dipelajari di dunia maupun pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman. Contohnya, rekan mendatangi kita dari kejauhan. Nah, kita itu dapat mengenalinya karena ciri-ciri fisiknya, baik dari hidungnya yang pesek atau mancung, matanya yang belok atau sipit, postur tubuhnya yang tegap atau bungkuk, dan cara berjalannya. Bahkan, kita tetap mengenali rekan kita tersebut ketika dia memakai kacamata atau masker, atau dia memakai tompel-tompelan. Ini tuh dinamakan dengan intervensi bawah sadar. Nah, intervensi bawah sadar adalah proses secara spontan yang menggabungkan informasi dari sejumlah sumber untuk menyusun suatu pendapat. Yang kedua ada persepsi langsung. Nah, persepsi langsung ini terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Persepsi langsung ini mengasumsikan bahwa keanekaragaman pada lapisan optik sama kayaknya dengan keanekaragaman di dunia. Selanjutnya ada teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini mempunyai 6 hukum. Yang pertama, hukum kedekatan, hukum kesamaan, hukum penutupan, hukum simetri, hukum kontinuitas, dan hukum nasib bersama. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan hukum yang pertama, yaitu hukum kedekatan. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, ada sebuah titik-titik yang tersusun berwarna putih dan berwarna hitam. Coba dibayangkan, kita ambil dua titik yang berdampingan. Lalu kita tambahkan jarak ekstra dengan dua deret titik di sampingnya dan di bawahnya. Lalu kita akan melihat ada 4 pola titik yang masing-masing pola terdiri dari 2 titik. Itu dinamakan hukum kedekatan. Lalu ada hukum kesamaan. Kita bisa lihat di gambar ini bahwasanya titik-titik yang sejajar itu merupakan titik-titik yang sama bentuknya, sama ukurannya. Jadi kita bisa melihat titik-titik tersebut seperti dua baris titik-titik. Lalu ada hukum penutupan. Hukum penutupan ini ada dua, yaitu objek rumit dan objek sederhana. Objek sederhana bisa kita lihat ada sebuah persegi yang terbagi dua, lalu kita coba menyatukan dengan garis yang lainnya ke garis yang satunya. Lalu kita akan melihat sebuah bujur sangkar. Lalu untuk objek rumit bisa di bawahnya, di gambar bawahnya itu ada gambar zebra, orangutan, dan burung yang masih belum lengkap. Jadi, bisa kita satukan dari garis lain ke garis lainnya, maka terbentuklah sebuah gambar yang berbentuk zebra, orangutan, dan burung. Lalu, ada simetri. Nah, wajah seringkali dipersepsikan simetris, meskipun sesungguhnya wajah ini asimetris. Jadi, contoh dari simetris itu sendiri adalah seperti ini. Kemudian ada hukum kontinuitas. Nah, hukum kontinuitas seperti gambar ini, tulisannya life, benar?
kita sedang berusaha menguraikan suatu stimuli perseptual, itu dinamakan hukum kontinuitas. Maksudnya kita kayak berusaha buat melihat dan membaca apa yang ada di gambar tersebut. Lalu ada hukum nasib bersama. Hukum nasib bersama adalah objek-objek yang menghadap, menuju, atau bergerak ke arah yang sama. Contohnya itu sekelompok burung, ikan, dan perahu. Selanjutnya ada perspektif kanonik. Nah, perspektif kanonik adalah sudut pandang terbaik untuk menggambarkan suatu objek atau suatu citra, image, yang pertama kali muncul di pikiran saat mengingat suatu benda. Contohnya, jika saya meminta Anda untuk memikirkan suatu benda yang kerap dijumpai, misal, saya meminta Anda untuk mengingat meja, kursi, dan kipas angin. Maka, citra yang muncul di pikiran Anda itu adalah perspektif kanonik. Selanjutnya ada pencocokan template. Nah, ketika disesuaikan atau dicocokkan dengan stimuli sensorik, menyebabkan terjadinya pengenalan terhadap objek. Contohnya itu lubang kunci dan kunci yang tepat, terus ada meja makan lengkap dengan kursinya. Lalu, pencocokan template ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu adalah kita mampu mengenali suatu bentuk, huruf, wujud visual, dan lain-lain. Sedangkan kelemahannya adalah satu pendapat harafiah dari teori pencocokan template akan menghadapi suatu kesulitan. Yang terakhir adalah penggerakan mata dan pengenalan objek. Lalu, ada pengamatan terhadap penggerakan dan fiksasi mata. Nah, jenis penelitian ini membuat gerakan sakadik. Nah, gerakan sakadik adalah gerakan mata yang meloncat dari satu titik tatapan ke titik tatapan lainnya. Ini tuh berhubungan dengan informasi visual yang sedang diindra. Asumsikan bahwa ketika kita memandang suatu objek dalam jangka waktu yang lama, maka kita bisa memperoleh banyak informasi dibandingkan ketika kita melihat hanya sekilas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada kata salah, saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.